Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Salam jumpa lagi bersama saya di dalam saat teduh atau renungan harian Toraja pada hari Selasa 20 Oktober 2020. Karena itu saudara-saudara, saya selalu berharap kita senantiasa mendapatkan topangan Tuhan, perlindungan Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan yang baik. Dan karena itu marilah kita senantiasa menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita, luangkanlah waktumu sejenak untuk beribadah. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kembali kami datang menghampiri takhta kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk segala waktu kesempatan yang Tuhan tetap berikan kepada kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk tidak senantiasa menikmati kebaikan-Mu saja, tapi kami mau untuk menyatakan tanda syukur kami kepadamu, teristimewa dalam memuji, membesarkan nama-Mu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Inilah doa kami Tuhan, dengarlah doa seru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal 12 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Bilangan 12 ayat yang pertama sampai 16, demikian sabda firman-Nya. Di bawah judul Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam dengan kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan kita pada pagi ini, kita diarahkan
oleh satu tema, jangan seperti Harun dan Miriam. Jangan seperti Harun dan Miriam. Selamat pagi saudara-saudara, shalom. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Cerita ini cukup menarik saudara-saudara. Mengisahkan tentang sebuah keluarga yang mungkin pada hakikatnya kita menganggap ini hal yang biasa. Ada kecenderungan kita seringkali menyepelekan sesuatu di dalam hubungan kita, relasi kita sebagai saudara bersaudara. Tapi ini ceritanya lain. Karena seseorang yang dianggap kita mungkin bersunda gurau ataupun kita marah kepadanya. Tapi ini adalah sosok yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah sosok yang dekat dengan Tuhan. Dan ia dikatakan sangat bersahabat dengan Tuhan. Dan ia mendapatkan makian dari saudara-saudaranya. Utamanya saudara-saudara dalam bagian ini Miriam dan Harun. Saudara-saudaraku yang kekasih, menariknya dalam cerita ini atau perikop ini adalah bagaimana Musa memperlihatkan karakter hidupnya sebagai sosok yang benar-benar sangat patut diteladani. Biasanya saudara-saudara, kecenderungan kita pada saat kita mengalami perlakuan tidak adil atau katakanlah disepelekan atau mendapatkan sebuah hal-hal umpatan, cacian dan makian, biasanya kita cenderung untuk membalas. Biasanya kita berontak dan kita ingin membalas segala apa yang kita dapatkan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, ketika Musa mendapatkan sebuah makian dari saudara-saudaranya oleh karena ia ingin memilih seorang wanita Kus menjadi istrinya, maka ia disepelekan oleh saudara-saudaranya. Dan tentu saudara-saudara, tindakan ini sangat mengejutkan. Musa tidak membalas sebuah perilaku dari saudara-saudaranya, tetapi ia sungguh-sungguh menyatakan bagaimana pribadinya yang dikatakan sangat lemah lembut itu. Dia tidak membela diri. Karena dia tahu saudara-saudara bahwa persoalan itu tidak boleh menutupkan sebuah perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan untuk misi yang lebih besar. Boleh ada tekanan, boleh ada hal-hal yang mungkin mengejutkan hatinya. Tapi tidak boleh itu menjadi penghalang untuk maju dan melanjutkan tugas pelayanan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Sekalipun Musa merasa itu hal yang biasa, tapi Tuhan berbeda dengan Musa. Apa yang dilakukan oleh Miriam dan Harun, perlakuan mereka kepada Musa, ini dianggap oleh Tuhan mencemarkan sebuah katakanlah nasir Allah, nabi Allah di mata Tuhan itu sendiri. Tuhan sangat marah kepada Miriam dan Harun oleh karena dia sungguh-sungguh melihat kedua saudara ini tidaklah memberi empati yang sungguh kepada Musa. Mereka iri hati terhadap segala apa yang diterima oleh Musa dan perlakuan Musa yang seakan-akan mendapat dukungan atau perlindungan dari Tuhan. Sehingga itu mereka memberontak. Apakah cuma Musa yang dipakai Tuhan untuk menyatakan firman-Nya? Sebuah sikap emosional yang menampakkan bahwa siapapun bisa. Memang benar. Tuhan bisa saja memakai siapa saja untuk misi pekabarannya itu. Tapi ingat, ketika Tuhan ingin memakai kita, Ia telah mempersiapkan kita menjadi sosok yang perlu mendapatkan sebuah, katakanlah, kehormatan di matanya. Karena itu tidak boleh gegabah, tidak boleh sembarangan kita mencoba untuk mengata-ngatai atau mencoba menghardik ataupun meremehkan seorang hamba yang dipakai Tuhan dan diurapi oleh Tuhan itu. Apa yang terjadi terhadap Miriam dan Harun? Kita sangat jelas melihat betapa Tuhan tidak main-main terhadap perlakuan Harun dan Miriam ini. Mereka mendapatkan sakit kusta yang pada saat itu sangat-sangat, kalau boleh saya katakan, jijik dan dianggap sebagai pendosa.
Dan Tuhan ingin memperlihatkan kepada semua orang bahwa apa yang ia perlakukan itu kepada Miriam dan Harun adalah sebuah bentuk dari ketidaksenangan Tuhan kepada setiap orang yang memperlakukan hambanya dengan senonoh atau sembarangan saja. Lebih daripada itu, saudara-saudara, Tuhan ingin memberikan peringatan kepada kita semua. Jangan sampai kita menjadi seperti Harun dan Miriam yang terlalu gampang untuk mencoba mengeluarkan kata-kata kita yang bukannya memberikan semangat, bukannya memberikan berkat, bukannya memberikan dorongan, tetapi justru menghardik dan mengata-ngatai setiap hamba-hamba Tuhan itu. Karena itu, saudara-saudara, ketika Tuhan memperlakukan seorang yang dipakai untuk tugas sebagai nabi ataupun utusan-utusannya, ingatlah, jangan pernah kita iri terhadap semua hamba-hambanya itu. Karena Tuhan tahu persis apa yang telah Dia perlakukan kepada seorang yang dipakainya, Ia juga akan terus menyertainya. Dan begitu juga kepada setiap kita yang tetap taat dan setia kepadanya. Percayalah, Tuhan juga akan memberkati saudara dan saya. Hanya saja, jauhkan dari diri kita sebuah sikap yang selalu iri hati, yang mau sama diperlakukan seperti kita melihat orang lain. Ingat, Tuhan punya hak, bukan kita. Karena itu, syukurilah seluruh kondisi kita dan muliakanlah Tuhan lewat kondisi yang Tuhan tetap percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian dari PKJ 37 ayat 1 dan 2.
Mari kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita ini. Terima kasih Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Tak putus-putusnya kami selalu menaikkan pujian syukur kami. Karena kami tahu bahwa tak terhitung banyaknya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup ini. Dan ajarlah kami untuk tidak pernah berlaku seperti Miriam dan Harun yang merasa iri terhadap sebuah perkembangan orang-orang yang ada di sekitar kami. Apalagi terhadap hamba-hambamu. Oh Bapa dalam sorga, karena itulah jikalau selama ini kami mungkin hidup tanpa aturan, kami tidak lagi mencoba menghargai sebuah keberadaan yang seharusnya kami kedepankan kesucian, penghormatan kepada siapapun. Ampunilah kami dan biarlah Tuhan senantiasa membasuh segala kekurangan-kekurangan kami, dosa-dosa kami. Dan biarlah ke depan kami tetap boleh menjadi kebanggaan-Mu. Seluruh keluarga kami, aktivitas kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Jaga kami terus Tuhan, berkati kami terus, dan biarlah Tuhan juga tetap menjauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan, dan penyakit, khususnya Corona yang sampai saat ini masih terus mencemaskan bagi kami. Terima kasih Tuhan, semua pelayanan-pelayanan ke depan kami tetap percayakan ke dalam tangan-Mu saja. Ini doa seru kami, ampuni salah dosa kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.